panduan ibadah sekolah minggu online. Siapkan hati dan sikap tubuh yang terbaik. Siapkan Alkitab dan buku catatan. Gunakan pakaian yang sopan dan rapi. Duduk dengan baik. Saat ibadah, tidak boleh melakukan aktivitas lain, bermain, jalan-jalan, atau makan. Memuji Tuhan dengan semangat. Mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mencatat ayat hafalan. Halo, apa kabar semuanya? Kita bertemu lagi dalam ibadah sekolah minggu online. Ayo semuanya mempersiapkan hati dan kehidupan kita untuk kita memuji menyembah Tuhan, bahkan kita mau terima firman Tuhan. Semuanya berdiri. Haleluya. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau bersyukur untuk segala berkat yang Engkau berikan buat kami. Terjadi
kasih untuk penyertaan-Mu. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami siap beribadah kepada Tuhan, kami siap memuji memuliakan Tuhan, dan kami rindu mendengarkan firman-Mu. Berkatilah ibadah kami Tuhan Yesus dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami buka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Semuanya tetap berdiri, kita akan memuji Tuhan, kita akan bersorak bagi Tuhan kita, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Ada di setiap hati kita. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi firman Tuhan
Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini kami mau dengarkan firman Tuhan. Bila kami mau mendengar dengan baik, kami mau menyimak dengan baik setiap firman Tuhan yang akan disampaikan. Terima kasih Tuhan, pimpin kami semuanya di dalam mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Semuanya duduk dengan baik, siapkan Alkitabnya dan buku catatan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema mengucap syukur dalam segala hal. Tapi hari ini kita akan belajar mengucap syukur untuk makanan yang diberikan Tuhan. Kita buka Alkitab kita di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Yuk kita simak video berikut ini. Tempe lagi, telur lagi. Aduh, aku pengen pizza. Aku pengen KFC. Pengen McD. Bukan tempe, bukan telur. Kayak bisulan pula aku nih. Aduh, Ma, aku gak makan dulu ya. Gak selera makanannya. Loh, kok tempe lagi, telur lagi sih? Kapan kita mau makan ayam? Bosan gak jadi makan. Tempe lagi. Coba ayam goreng. Pasti aku selera makan. Males bosan. Aku buang aja. Masakannya tidak enak, kurang asin. Pak, ayo kita makan di luar aja. Masakan mama tidak enak, kurang asin. Adik-adik, seberapa sering sih kita tidak mengucap syukur dengan makanan yang diberikan Tuhan melalui orang tua kita setiap hari? Kita harus menyadari kalau kita masih bisa makan, itu karena Tuhan, karena kemurahan dan kebaikan Tuhan buat adik-adik semuanya. Seperti di video tadi, mungkin kita sering mengeluh, bersungut-sungut dengan makanan yang diberikan buat kita. Kita bosan dengan menu makanan yang diberikan orang tua kepada kita setiap hari. Atau kita tidak merasa puas dengan makanan. Membuat kita, lebih baik jajan di luar aja, lebih enak. Atau karena makanan yang gak sesuai dengan keinginan kita mau buang makanan itu, atau kita gak mau makan sama sekali. Adik-adik, ada teman-teman kita yang di luar sana yang pengen makan tetapi tidak ada makanan, membuat mereka menjadi kurus. Dan ada teman-teman yang di luar sana karena tidak dapat makanan, karena tidak ada makanan, membuat mereka mati karena kelaparan. Menyedihkan kan? Ayo kita lihat foto-foto teman-teman kita yang ada di Sudan. Foto ini dibuat oleh seorang fotografer bernama Kevin Carter pada tahun 1993 di negara bernama Sudan. Kevin Carter berangkat ke Sudan dalam suatu perjalanan di desa bernama Ayot. Ia melihat seorang anak kecil kurus kering sedang berjuang keras menuju dapur umum. Di tengah jalan, si gadis kecil itu beristirahat dan tak lama kemudian seekor burung bangkai mendarat di belakangnya dan seakan menunggu kematian si gadis kecil itu. Burung bangkai adalah burung yang suka memakan mayat binatang atau mayat manusia. Lihatlah foto-foto ini. Dengan tertati-tati, anak ini berjalan menuju dapur umum. Ia menangis kelaparan di tengah perjalanan. Anak ini menangis karena lapar,
Ia berteriak minta makan, tetapi di sana tidak ada makanan. Lihatlah air matanya, dan lihatlah tangannya yang begitu kecil. Lihatlah anak ini, wajahnya sedih, tulang-tulang dadanya kelihatan menonjol. Waktu ditimbang di dalam ember, beratnya cuma sedikit sekali. Berapa kilo ya? Untuk mendapatkan makanan, mereka harus antri berjam-jam lamanya, hanya untuk makanan yang sedikit sekali. Makanan tidak langsung ada di meja makan seperti yang kalian nikmati setiap hari di rumah. Lihatlah tangannya yang begitu lemah dan kurus, tidak bertenaga. Tinggal tulang dibungkus kulit, begitu kurus dan menyedihkan keadaannya. Yang kebanyakan menderita busung lapar ini adalah anak-anak. Bayangkan kalau kalian tidak menghabiskan makanan kalian, apa kalian tidak kasihan dengan anak-anak ini? Anak ini sudah mati karena kelaparan dan mayatnya sedang dimandikan. Kasihan sekali ya. Anak yang mati karena kelaparan ini akan dikuburkan. Mati karena menahan rasa lapar dan mungkin sudah berhari-hari atau berminggu-minggu tidak makan. Nah, adik-adik, kita sudah lihat kan teman-teman kita tadi yang ada di Sudan, mereka tidak seberuntung dengan kita. Kita masih bisa menikmati makanan setiap hari. Kita boleh makan apa yang kita mau, tetapi mereka tidak bisa menikmati makanan karena memang tidak ada makanan. Kita harus bersyukur karena setiap hari Tuhan masih memberkati kita dengan makanan melalui orang tua yang memasak buat kita, memberikan makanan buat kita. Kita nggak boleh pilih-pilih makanan ya. Tuhan Yesus sangat senang kepada anak-anak yang selalu mau mengucap syukur. Bangsa Israel pernah bersungut-sungut. Dalam Keluaran 16 ayat 2 dan 3. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Wah, bangsa Israel adalah bangsa yang dituntun Tuhan keluar dari tanah Mesir. Mereka sudah banyak melihat mujizat Tuhan, tetapi bangsa Israel pun pernah bersungut-sungut, pernah marah-marah kepada Tuhan soal makanan, sehingga membuat Tuhan tidak suka dengan cara mereka, dan Tuhan mendidik mereka untuk mereka bisa mengucap syukur. Nah, adik-adik, bagaimana caranya kita untuk mengucap syukur atas berkat makanan yang Tuhan berikan buat kita? Yang pertama, berdoalah sebelum makan. Ingat firman Tuhan mengenai Yesus memberi makan 5.000 orang dalam Yohanes pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-11. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Yang Yesus lakukan adalah mengucap syukur. Nah, kita mau belajar sebelum makan, kita mau berdoa, mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan sudah berkati kita dengan makanan. Siapa di sini yang kalau makan tidak berdoa? Nah, hari ini kita belajar ya adik-adik, sebelum makan kita harus berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, mengucap syukur kepada Tuhan. Yang kedua, menghabiskan makanan. Jangan ada yang tersisa. Kalau tidak yakin, kita ambil sedikit dulu, makan sampai habis. Kalau kita belum kenyang, kita mau nambah, kita nambah lagi. Nah, kita harus menghabiskan makanan kita sampai tuntas, tidak ada yang tersisa. Yang ketiga, cara kita untuk mengucap syukur atas makanan yang Tuhan berikan buat kita, yaitu kita jangan cepat bosan dengan menu makanan
yang diberikan orang tua kepada kita. Mungkin hari ini kita makan telur, besoknya masih telur yang kita makan karena telur yang kemarin belum habis. Kita tidak boleh bersungut, kita harus tetap makan dan bersukacita. Adik-adik yang diberkati Tuhan, ingat ya, cara kita untuk mengucap syukur atas setiap berkat makanan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Yang pertama tadi apa? Berdoalah sebelum makan. Yang kedua, menghabiskan makanan kita, tidak ada yang tersisa. Yang ketiga, jangan cepat bosan dengan menu makanan yang diberikan kepada kita setiap hari. Tuhan akan terus memberkati setiap kita dengan berkat-berkat limpah lainnya karena kita mau belajar untuk mengucap syukur. Ayo kita mau senangkan hati Tuhan dengan mengucap syukur atas setiap makanan yang Tuhan berikan buat kita melalui orang tua kita. Inilah firman Tuhan. Kita akan lihat ayat hafalan untuk sepanjang minggu ini. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18. Untuk kelas kecil 1 Tesalonika 5 ayat 18a. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Untuk kelas besar 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Waktunya untuk kuis. Simak ya pertanyaannya dan langsung dijawab. Pertanyaan yang pertama. Bangsa apa yang pernah bersungut-sungut atau mengeluh kepada Tuhan soal makanan? A. Mesir, B. Israel, C. Aram. Iya, betul. Jawabannya adalah B. Bangsa Israel. Pertanyaan yang kedua. Terdapat di mana firman Tuhan hari ini? A. 1 Tesalonika 4 ayat 18, B. 2 Tesalonika 5 ayat 18, C. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Iya, betul. Jawabannya adalah C. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang terakhir, siap-siap. Sebutkan salah satu cara bersyukur atas makanan yang diberikan Tuhan kepada kita. A. Bersungut-sungut, B. Berdoa sebelum makan, C. Menyisakan makanan. Ya, betul. Jawabannya adalah B. Berdoa sebelum makan. Sudah bisa jawab semuanya? Kita nantikan kuis-kuis berikutnya di minggu yang akan datang. Kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Semuanya berdiri dalam sikap berdoa yang baik. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam ibadah kami. Ajari kami untuk selalu mengucap syukur atas makanan yang Engkau berikan buat kami melalui orang tua kami. Berkati kami yang sudah beribadah bersama-sama. Tuhan memberkati orang tua kami, memberkati semua aktivitas kami di rumah di sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami tutup ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, bahkan penghiburan penyertaan yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus menyertai kehidupan kita mulai hari ini, besok dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa untuk menghafal ayat hafalan sepanjang minggu ini. Jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker dan tetap tinggal di rumah. Sampai jumpa minggu depan. God bless you.